Tuh denger sendiri kan suara marahnya. Beliau lagi depresi berat karena ditinggal anak-anaknya merantau. Siapa yang depresi? Saya cuma kesel karena dari tadi pagi dikurung mulu kayak ayam sayur di rumah sendiri. Maklum ya guys, beliau mulai linglung, makanya butuh dukungan finansial besar biar bisa berobat jalan ke luar negeri. Bawa pergi tanya, jangan usah perhatian kalau lihat kamu cuma mau malak uang orang-orang tapi jelek itu. Ya ampun pemirsa. Pagi ini cuacanya enak banget ya Nek. Biar aku rapin selimutnya, biar Nenek makin nyaman duduknya. Terima kasih banyak ya Rina. Kamu ini emang anak yang paling telaten dan baik banget ngerawat saya yang sudah tua ini. Nenek bisa aja, udah kewajiban aku buat ngerawat Nenek sepenuh hati, kayak orang tua sendiri. Keluarga saya di perantauan pasti beruntung bisa percayain rumah ini ke kamu yang ramah dan jujur. Pasti dong Nek, tenang aja. Semua kebutuhan Nenek bakal selalu aku urus dengan sangat baik setiap hari. Nenek tua ini kalau lagi ngelamun gini kelihatan banget melaratnya. Pas banget buat bahan konten live sore ini. Kamu lagi ngapain pegang-pegang HP terus dari tadi Rin? Kayak lagi bisik-bisik di belakang saya. Bukan apa-apa kok Nek, ini cuma lagi balas pesan dari keluarga di luar kota yang nanyain kabar Nenek tercinta. Oh, kirain siapa? Bilangin ke mereka kalau saya di sini sehat-sehat aja, dirawat pengasuh yang baik. Siap Nek, sebentar lagi kabar kemalangan hidup Nenek bakal segera aku siarin ke seluruh warganet biar donasinya terus ngalir. Pagi Rina, ini aku bawain buah segar sama sedikit jajanan pasar buat Nesari. Aduh, maaf banget ya Bu. Hari ini Nenek lagi istirahat total, nggak boleh diganggu. Cuma sebentar aja kok Rina. Aku cuma mau nengok doang, sekalian kasih buah ini biar Nenek senang. Jangan Bu, Nenek lagi pantangan. Salah makan, nanti penyakitnya malah kamu parah. Pantangan apa Rin? Ini kan cuma buah jeruk manis sama kapon biasa. Gak mungkin bikin sakit parah kali. Pokoknya nggak boleh Bu, dokter udah wanti-wanti, nggak boleh ada makanan dari luar masuk ke rumah. Ya ampun, ketat banget aturannya sekarang. Yaudah deh, titip buah ini aja ya buat Nenek. Enggak Bu, bawa pulang lagi aja buahnya. Nanti repot kalau aku yang harus ngabisin atau jadi kebuang. Tumben rezeki ditolak mentah-mentah begini, padahal tetangga mau baik kok. Bukan ditolak Bu, tapi emang keadaannya lagi darurat banget di dalam. Mending pulang sebelum aja sekarang. Iya, bawel amat kamu. Nanti sorean deh aku mampir lagi ke sini. Gak usah repot Bu, udah sana pulang. Halo pemirsa setia, nih lihat nenek tersayang kita lagi berbaring lemah tak berdaya di kamar tidurnya yang dingin. Rina, kenapa muka saya di jam dekat-dekat begitu? Gak punya sopan santun banget kamu. Tuh denger kan suara seraknya, beliau ngomong gitu karena nahan sakit luar di dadanya akibat biaya obatnya nunggak berbulan-bulan. Ngaco, siapa yang sakit dada? Badan saya cuma pegel karena seharian gak boleh turun dari tempat tidur sama kamu. Maklum ya guys, beliau mulai halusinasi karena beban hidup yang terlalu berat. Ayo dong kirim donasinya biar beliau bisa menikmati masa tuanya. Pusing kepala saya lama-lama. Pergi sana, jangan bikin darah tinggi saya naik. Ya udah Nek, aku mau siap-siap nyiapin baju dulu buat orang cantik di kafe. Lihat nih kartu ATM aku, isinya nambah terus tiap kali selesai live. Nangis-nangis di rumah nenek tua itu.
Sumpah demi apa, Rin? Kok bisa sebanyak itu sih uang sumbangan orang-orang masuk ke rekening kamu? Ya bisa lah, kuncinya itu drum air mata palsu. Warganet Indonesia kan gampang banget tersentuh kalau lihat orang tua kelihatan menderita. Gila kamu, pintar banget manfaatin situasi. Tapi nggak takut ketahuan anak-anaknya apa? Kalau ketahuan kamu kayak gini. Anak-anaknya kan merantau jauh di luar kota, sibuk kerja, mana sempet ngurusin kalau aku nggak kasih laporan palsu. Ya ampun Rin, ngeri banget cara cari duitnya. Hati-hati, karena itu cepet banget datangnya kalau urusan uang sumbangan orang. Santai aja kali, besok siang aku mau meluncur ke toko perhiasan mewah buat belanja kalung baru. Terserah kamu Derin, asal jangan nangis momoi aja kalau nanti rahasia musuh kamu mendadak terbongkar. Pasti aman dong. Yaudah yuk kita capcus ke toko perhiasan sekarang sebelum malnya tutup. Mbak Kasir, tolong ambilin kalung emas berlian yang paling berkilau dan paling mahal di toko ini dong. Silakan dicoba dulu di depan cermin kak, dijamin langsung kelihatan sultan. Pas banget di layar aku, kelihatan mahal ya, dan langsung keluar aura kekayaannya. Cocok banget kak, mau dibungkus langsung pakai kotak perhiasan bludru merah marun ini atau mau langsung pakai jalan-jalan? Bungkus yang rapi ya mbak, langsung gesek pakai kartu ini aja, saldonya banyak kok. Baik kak, silakan masukkan pinnya ya. Totalnya pas 5 juta rupiah nih. Sentuhan jadi sultan emang beda ya. Mesin edisinya aja bunyinya nyaring banget. Tanda rezeki anak soleha. Transaksinya berhasil kak. Terima kasih banyak ya udah belanja perhiasan mewah di toko kami. Sama-sama mbak, simpan tenaganya ya. Besok aku borong toko ini. Ditunggu kedatangan selanjutnya ya kak. Semoga makin lancar rezekinya tiap hari. Pasti, sekarang aku mau buru-buru pulang buat lanjutin live drama sore di rumah nenek. Halo lagi pemirsa, sore ini nenek sayangan kita udah siap nungguin donasi cinta dari kalian semua. Kamu ya Rina, nggak punya rasa malu, muka saya dijadiin tontonan terus setiap jam. Tuh denger sendiri kan suara marahnya, beliau lagi depresi berat karena ditinggal anak-anaknya merantau. Siapa yang depresi? Saya cuma kesel karena dari tadi pagi dikurung mulu kayak ayam sayur di rumah sendiri. Maklum ya guys, beliau mulai linglung, makanya butuh dukungan finansial besar biar bisa berobat jalan ke luar negeri. Bawa pergi tanya, jangan usah perhatian kalau lihat kamu cuma mau malak uang orang-orang tapi jelek itu. Ya ampun pemirsa, lihat deh penolakan kasar ini. Hati beliau sungguh terluka parah. Ayo kirim donasinya sekarang juga. Pergi sana, kepala saya pusing lihat kelakuan kamu. Tenang ya guys, bentar lagi kita mau siap-siap ke halaman belakang buat nyambut PRT yang kepo. Astaga naga, kamu siapa sih? Kok tiba-tiba ada di sini? Kenalin aku Koko Meong. Ini loh Koko Meong punya cemilan enak, basreng dan juga keripik kaca. Ayo di tap-tap layarnya sekarang untuk dapetin cemilan sultan yang rasanya super endul dan pedas. Aduh, ganggu banget sih kamu. Udah sana pergi dari sini. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Ini cemilannya enak banget. Sekarang aku pergi dulu, dah. Astaga, kok bisa tiba-tiba berubah gitu ya dia? Ah, nggak peduli di aku. Yang penting live-nya lancar. Sore Rina, bentar ya, aku mau ngobrol sebentar soal laporan warga yang resah sama siaran langsung kamu. Pak RT, aduh maaf banget ya Pak, aku lagi sibuk nyiram tanaman sore ini, nggak sempat ngobrol panjang. Sibuk nyiram atau sibuk ngumpet? Warga pada lapor katanya sering dengar suara aneh dan lihat nenek dijadiin tontonan HP. Hah?
Tontonan apa coba? Nggak ada itu pak. Warga malah suka ngarang cerita yang enggak. Kalau nggak ada yang ditutup-tutupin, coba sekarang aku mau masuk ke dalam buat nengok langsung kondisi Nesari. Jangan pak, nggak boleh masuk sembarangan ke dalam rumah sekarang. Kenapa jarang masuk? Emang di dalam rumah lagi ada apa? Sampai baru mati kamu halangin. Nenek lagi istirahat total. Pak dokter bilang nggak boleh diganggu siapapun biar kesehatan mentalnya nggak down lagi. Alasan klasik, awas ya, kalau sampai ketahuan kamu berulah, aku bakal bawa warga buat gerbek ke sini. Pak RT bisa aja bercandanya. Ya udah, mending Pak RT lanjut sapu-sapu aja sana. Lihat aja nanti, awas kalau kamu beneran macem-macem di belakang warga. Rese banget jadi ketua RT, suka ganggu aja. Mending aku siap-siap masuk ke ruang makan buat bikin live paling dramatis lagi. Halo pemirsa, malam ini kita mau lihat penderitaan nyata orang kelaparan di meja makan Reot ini. Kamu ini tega banget ya Rina. Dari siang saya belum disuapin apa-apa, malah piring kosong ini yang dipajang di depan muka saya. Tuh, dengarkan suara perut gerumuhnya dari nenek. Beliau kelaparan karena donasi hari ini masih kurang banyak buat beli beras. Siapa yang minta donasi beras? Piringnya aja yang sengaja kamu kosongin, biar kelihatan melarat. Mus, diem dulu nek. Acting menderitanya kurang maksimal nih kalau nenek banyak protes begitu. Gak usah cubit-cubit, kepala saya makin pusing ngeliat kelakuan kamu. Lihat pemirsa, beliau sampai marah-marah karena menahan lapar berhari-hari. Ayo kirim donasi puluhan juta sekarang juga. Pergi Rina, awas ya kalau ada warga yang datang, bakal saya bongkar semua kebohongan busuk kamu. Tenang nek, gak bakal ada yang berani ganggu acara live kita malam ini. Ayo kita ke ruang depan dulu nek. Kalian semua ngapain nyolong masuk malam-malam begini? Ganggu acara live aku aja. Hebat ya kamu, di luar warga udah curiga. Di dalam kamu malah asik acting pura-pura miskin demi duit donasi. Malu sama umurin, sembako dan makanan dari warga yang kami kumpulin selama ini ternyata sengaja kamu umpetin dan tolak mentah-mentah. Jangan percaya omongan mereka guys, itu cuma haters bayaran yang mau jatuhin karir aku. Bohong, selama ini saya disiksa batinnya, dikurung, dijadiin tontonan live terus biar kamu bisa foya-foya. Dengar sendiri ya, para penonton online, pengasuh durhaka ini udah bikin malu satu kampung dan manfaatin penderitaan nenek. Gak usah ngeles lagi kamu, ribuan penonton online itu udah lihat sendiri borok busuk kamu terbongkar malam ini. Jangan diviralin pak, ampun, tolong matiin live-nya, hancur dong masa depan aku nanti. Rasain tuh akibatnya. Sekarang kamu siap-siap ikut kita ke kantor kelurahan buat mempertanggungjawabkan semua perbuatan busuk kamu. Jangan bawa aku ke kelurahan Bu Siti. Ampun, aku janji gak bakal ngulangin lagi penipuan online ini. Udah terlambat minta ampun sekarang. Mending kamu bersiap-siap digiring warga buat jalanin saksi sosial. Sial banget nasib aku. Niat mau kaya dari hasil donasi malah berujung digerebek begini. Udah, banyak ngomong kamu. Cepat berdiri dan jalan sekarang juga ke kantor kelurahan. Hebat betul kamu ya Rina, bikin malunya sampai viral se-Indonesia Raya lewat siaran langsung. Ampun Pak Lurah, aku hilaf. Niatnya cuma mau cari tambahan uang jajan lewat belas kasihan warganet doang kok. Tambahan uang jajan kata kamu. Jajan kalung berlian dari hasil malak penderitaan Nesari itu namanya meresahkan warga sekampung. Kelakuan kamu ini udah mencoreng nama baik kelurahan kita, bikin malu instansi aja. Sumpah demi apapun aku menyesal Pak. Jangan hukum aku berat-berat. Kasihan masa depan aku masih panjang. Gak ada ampun buat nipu licik. Sanksi sosial dari warga RT kita udah menunggu di luar buat ngusir kamu secara nggak hormat. Keputusan sudah bulat. Kontrak kerja kamu sebagai pengasuh diputus detik ini juga. Dan berita penipuan ini udah nyampe ke anak-anak Nesari di perantauan. Hah?
Anak-anak Nesari udah tahu juga. Mati aku, pasti mereka bakal laporin aku jalur hukum penjara. Makanya, kalau cari duit itu yang halal, jangan suka manfaatin orang tua renta buat konten drama palsu di medsos. Sekarang, kamu silakan angkat kaki dari ruangan ini. Urusan sanksi sosial warga udah siap menyambut kedatangan kamu di luar. Sial banget nasib aku. Niat jadi kaya raya malah berakhir jadi pengangguran dan dibenci sekampung. Udah, jangan banyak ngomong kamu. Cepat keluar sekarang sebelum warga makin ngamuk. Terpaksa banget kalung ini harus aku jual murah, gara-gara nggak punya uang buat bayar sewa kos bulan ini. Serius ini kalung emas berlian asli kak? Kok dijual murah banget lewat online? Jangan-jangan barang hasil maling ya? Enak aja maling. Ini barang halal bekas uang donasi. Cepetan dibeli deh kalau mau diskon. Ya udah, kalau emang mau dijual cepet, aku tawar separuh harga aja ya kak. Itu juga udah buat kakak yang lagi bangkrut. Setengah harga, sadis banget nawarnya. Ini dulu belinya pakai keringat drama air mata darah tahu, rugi dong aku. Ya seterah sih, kalau nggak mau ya udah aku cari di toko lain aja. Iya deh, ambil separuh harga. Yang penting besok perut aku bisa diisi nasi bungkus. Oke deal ya kak, uangnya udah aku transfer ke rekening. Tolong besok pagi paket kalung emasnya langsung dikirim. Makasih ya kak, semoga rezekinya makin lancar meskipun udah nggak bisa lagi penipuan lagi. Sial banget nasib aku sekarang. Barang mewah kesayangan ludes demi sepiring nasi. Awas aja kalau ada yang berani nyindir masa lalu aku. Tapi uang hasil penjualan kalung murah tadi paling cuma cukup buat beli nasi bungkus 3 hari ke depan. Habis itu aku makan nasi apa lagi coba? Buka pintunya Rino, jangan pura-pura tuli. Keluar sekarang kamu. Siapa lagi sih malam-malam begini? Pakai acara gedor pintu kos segala, bikin jantungan aja. Ada apa sih bu? Malam-malam kok ngegedor pintu kamar orang kayak penagih utang aja? Nih, baca baik-baik. Pemilik kos dan warga sekitar sini udah tahu kalau kamu ini mantan pengusaha penipu online yang lagi viral itu. Hah? Kok ibu bisa tahu masa lalu aku? Jangan sebar-sebar fitnah ya di lingkungan kos ini. Fitnah apa sandiwara? Berita muka kamu udah terpampang jelas di grup warga RT sebelah. Makanya besok pagi kamu harus segera angkat kaki dari kos ini. Jangan diusir dong Bu Mina. Aku janji bakal bayar sewa kos tepat waktu pakai uang halal. Kasihanilah aku yang lagi bangkrut ini. Nggak ada toleransi buat penipu. Kalau besok pagi barang-barang kamu masih ada di sini, siap-siap aja diusir paksa sama warga sekampung. Sial banget hidup aku, diusir dari kampung orang gara-gara kebohongan sendiri. Sekarang diusir lagi di kos sempit ini. Ibu tenang aja ya sekarang, pokoknya nggak bakal ada lagi pengantar konten live abal-abal yang berani gangguin ibu di sini. Puji Tuhan nak, ibu rasanya merdeka, bisa lepas dari cengkraman pengasuh jelangkung yang hobinya acting nangis-nangis di HP. Makanya bu, besok-besok kalau cari pengasuh jangan yang memerlukan 2 kayak Celina ya. Ngeli banget kelakuannya, udah kayak artis sinetron aja. Ya, cucu kesayangan bener banget. Mulai sekarang ibu tinggal anteng aja di rumah menikmati masa tua ya. Betul nak, hidup damai tanpa kamera HP jauh lebih nikmat daripada harta melimpah tapi hasil malak simpati orang lain. Syukurlah kalau ibu udah tenang. Biar Celina itu kalau stay akibat pahit dari perbuatannya yang suka menipu orang banyak demi gaya hidup mewah. Karma instan memang paling adil. Orang yang suka memanfaatkan penderitaan sama pasti bakal hancur lebur oleh kebohongannya sendiri pada akhirnya. Udahlah, nggak usah dibahas si penipu itu lagi. Mending kita lanjut lihat album foto masa kecil kalian aja, biar hidup kita makin ceria. Siap nenek, alamat berikutnya dijamin foto paling kocak. Waktu ayah masih bayi dulu. Curang banget malah pamer foto aib masa kecil bapaknya sendiri ke nenek.
Punya pengalaman pahit, lucu, atau nyesek yang pengen banget dijadiin animasi di channel Kokomeong? Sekarang, cerita kamu bisa kita angkat jadi animasi. Paket 50k, punya ide garis besarnya aja, kirim rangkumannya, biar tim Kokomeong yang kreasikan alur dan konflik serunya. Paket 200k, mau cerita kamu 100% utuh tanpa diubah, kirim cerita lengkapmu, karakter dan lokasi kita samarkan. Plus, kamu bisa isi voice over asli buat satu karakter. Caranya gampang banget. Chat WhatsApp admin Kokomeong lewat link di bio atau deskripsi atau pin komentar. Isi nama, asal kota, akun sosmed kamu, lalu pilih paket yang kamu ambil. Isi data cerita, lalu kirim bukti transfer ke rekening yang ada di chat ya. Ini ceritaku. Apa ceritamu?